Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Farhan Fadilah, beserta kedua rekan saya bernama Jimmy Prasetya dan Fikri Dasaputra. Ya, di sini kami akan membawakan materi tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Pertama, alasan mengapa pendidikan multikultur diperlukan ada 5. Yang pertama, perubahan kehidupan manusia di Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi memperbesar jurang sosial antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang kedua, adanya perpindahan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi yang menyebabkan adanya pertemuan yang sering intens antara kelompok dengan budaya yang berbeda. Yang ketiga, semakin terbentuknya daerah-daerah perdesaan. Yang keempat, berbagai konflik sosial budaya yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan adanya kesalahpahaman budaya yang sangat besar antar kelompok yang bertikai. Yang terakhir, menghapus mitos dan tafsiran sejarah yang tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Islam dan multikulturalisme. Multikultural itu diambil dari 2 kata. Pertama itu multi. Makna multi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banyak, lebih dari 1, lebih dari 2. Yang kedua itu kultural. Makna dari kultural di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya berhubungan dengan kebudayaan. Berikutnya, multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan benteng utama agama-agama di dunia saat ini. Mengingat setiap agama sesungguhnya muncul dari berbagai kondisi lingkungan dan kebudayaan yang plural. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat multikultur, sebab negeri ini terdiri atas etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut dirumuskan dalam bentuk simbol Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tapi tetap satu. Islam dan multikultural. Kata kebudayaan berasal dari Sanskerta. Budaya ialah bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur adalah segala hasil dari segala cipta karsa dan rasa. Menurut Dr. M. Hatta, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil cipta karsa dan rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar yang semua tersusun dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks tersebut, memperbincangkan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal, bukan jamak atau multikultural. Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak lepas dari konteks multikultur, sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Selanjutnya, menjadikan Islam multikultural sebagai topik atau wacana masih menarik dan perlu disebarluaskan. Hikmah dan tujuan multikulturalisme, yang dimana pertama adalah sebagai simbol atau tanda kebesaran Tuhan, yang disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 20 yang berisikan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan yang kedua adalah sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi antara sesama umat manusia, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berisikan, "Hai manusia, sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Kemudian keanekaragaman dalam Islam yang pertama adalah multikulturalisme internal. Multikulturalisme internal adalah keanekaragaman internal di kalangan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Dalam hal ini, kebudayaan Islam serupa dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya, kecuali kebudayaan yang paling primitif.
Kemajemukan internal ini mencakup antara lain bidang pengelompokan sosial, bidang fikih, bidang teologi, bidang tasawuf, dan di masa modern seperti politik kepartaian. Kemudian multikulturalisme eksternal. Multikultural eksternal ditandai dengan pluralitas komunal keagamaan, merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat muslim. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Sebagai bagian dari kondisi yang majemuk, umat Islam terus berinteraksi dengan umat dari agama-agama lain. Melalui proses interaksi ini, umat Islam memperkaya dan diperkaya tradisi agama lain. Dan umat agama lain memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan Islam. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa negara dan agama sudah seharusnya tetap menjalin komunikasi dan sinergi dalam mengelola realitas multikultural di negeri ini. Komunikasi merupakan jalan dialog sebagai upaya saling mengenal dan memahami maksud tujuan eksistensi dan relasi agama dan negara. Hal itu juga merupakan sinergi sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat berkeadilan dan berkesetaraan sesuai visi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Gagasan Islam multikultural menghendaki kesediaan menerima perbedaan agama lain, baik perbedaan kelompok, aliran, etnis, suku, budaya, dan agama. Lebih dari sekedar merayakan perbedaan Islam, multikultural juga mendorong sinergi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, toleran, harmonis, dan sejahtera. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.